Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan owner Betutu Bondres, Bapak Gusti Made Artayana. Bagaimana kondisi bisnis kuliner di tengah situasi pandemi COVID-19? Mari langsung saja kita sapa Pak Made Artayana. Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Astungkaro sehat semua di rumah. Luar biasa. Jadi memang kesehatan nih Pak yang paling penting ya Pak di situasi pandemi seperti ini. Baik, Ibu. Luar biasa. Pak, ini Betutu Bondres. Ini saya penasaran kenapa namanya Bondres ini, dan ada hubungannya dengan kuliner makanan. Baik. Sebelumnya terima kasih. Kami sudah diundang dari Bali TV untuk menyajikan sesuatu yang saya punya. Kebetulan Bondres itu cikal bakalnya dari suatu saat kemarin saya menarikan topeng Bondres. Ya. Sebetulnya saya juga menari juga ya. Menari juga dan masak juga. Iya, iya, iya. Terus dari Bondres itu akhirnya saya tercetus. Bondres itu kan bermacam-macam karakter ya. Betul. Karakter topeng dan Bondres itu ya. Terus dan saya kaitkan lagi kalau Bondres itu kan bermacam-macam karakter. Terus yang beli pun juga akan pasti bermacam-macam karakter dan pembeli juga, bukan? Iya. Akhirnya dan saya kombinasikan lagi dengan bumbu Bali juga bermacam-macam ingredient dan campuran juga. Saya kombinasikan jadi satu menjadi sesuatu yang bisa disuguhkan dan bisa dinikmati. Jadi seperti itu pemirsa, filosofi mengapa dinamakan Betutu Bondres gitu ya Pak ya. Dan ini memang basicnya tadi suka masak ya Pak ya. Sebelumnya nih aktivitasnya di mana nih Pak? Terima kasih. Ya. Sebelumnya basic saya memang kerja di sesuatu perusahaan di bidang kuliner juga di suatu hotel bintang di Bali. Ya. Terus setelah pandemi, akhirnya keadaan seperti ini, terus saya coba berinovatif membuat sesuatu dan bisa untuk menopang tambahan keluarga. Betul. Akhirnya tercetuslah seperti yang saya sajikan sekarang ini. Jadi Betutu Bondres ini hadir di tengah situasi pandemi ya Pak ya. Jadi memang pandemi ini mengajarkan banyak hal, termasuk kita untuk terus berinovasi ya Pak ya. Baik, salah satunya adalah inovasinya. Nah ini Betutu Bondres ini punya berapa macam produk Pak? Kalau Betutu Bondres untuk otentiknya kami punya Betutu Bondres. Yang satunya lagi kami juga varian juga ayam yang kami namakan ayam panggang sambal ngebog. Nah ini namanya juga seru deh Pak. Bisa diceritakan sedikit saja Pak? Kalau ngebog itu yang artinya juga ngebog itu kita di apa namanya ya? Dipukul dari belakang itu kayaknya habis makan, aduh ngebog banget. Habis itu baru saya tuangkan dalam masakan yang saya namakan ayam panggang sambal ngebog. Jadi setelah makan ayam panggang sambal ngebog ini merasa seperti dipukul ya Pak ya? Sensasinya. Baik. Luar biasa. Jadi memang ini hero produk ya Pak ya yang saat ini digemari. Kemudian ini kan sesuatu yang baru ya, hadir di tengah pandemi. Bagaimana kemudian memasarkannya, dan ini pasarnya siapa Pak? Kebetulan untuk pemasaran pertama kami mulai dari keluarga dulu, keluarga, terus habis itu tetangga, habis itu mungkin habis itu teman dan teman-teman yang lainnya seperti apa namanya, seperti circle dari tengah dulu, habis itu dia akan keluar dan akan keluar terus dan akan keluar terus. Tapi sejauh ini perkenalkan sebuah produk yang cukup baru untuk Pak ini mengeluarkan di tengah pandemi gitu kan. Respon masyarakat bagus ya Pak? Sementara ini lumayan. Di samping juga di Bali kan kebutuhan upacara juga banyak ya. Terus kemungkinan itu pasti untuk upacara purnama, tilem pasti akan membutuhkan, dan kami siap untuk menyambut orderan yang akan datang. Nah ini Pak, di situasi pandemi ini juga masyarakat juga mengalami kesulitan ya, terutama dalam perekonomian kita di Bali sendiri. Betul, yang biasanya adalah pendapatannya dari pariwisata, sedangkan saat ini pariwisata kita sedang lumpuh gitu. Itu bagaimana Pak memperkenalkan, tentu ada tantangan tersendiri, perkenalkan sebuah produk baru kepada masyarakat itu. Apa yang menjadi ciri khas? Benar. Memang
di masa sulit seperti sekarang ini, kita harus benar-benar berani berinovasi dan berani mengeluarkan produk yang kita punya. Yakin akan produk kita, yakin akan kualitas produk kita, niscaya pasti akan diterima. Nah ini Pak, melihat juga kompetitor di Bali juga yang jual ayam panggang juga betutu tidak sedikit, bahkan banyak ini. Benar. Gimana Pak tetap mempertahankan, perkenalkan agar betutu Bondres ini tetap eksis di tengah banyaknya kompetitor saat ini? Baik. Memang varian terus jenis betutu Bondres, setiap owner dan pemiliknya punya style sendiri. Yeah. Dan kami pun akan mengemas lain daripada yang lain. Terus dari prosesnya, metodenya juga, terus pembumbuan juga, kami punya sesuatu yang bisa nanti kami sajikan. Artinya fokus dengan sebuah produk ya Pak ya. Baik. Dan bagaimana Pak Made ini melihat kompetitor di luar yang mungkin memiliki produk yang sama, itu dilihat sebagai apa? Kalau kami sih, kita anggap sebagai sahabat ya. Kita sama-sama menjual jasa, menjual produk kita sendiri. Yakin dengan produk kita sendiri, biarpun teman sama kita saling nyupport aja. Saya support ya Pak ya? Baik. Jadi untuk motivasi juga ketika ada kompetitor yang mungkin memiliki produk yang sama gitu Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas. Jadi untuk sejauh ini ayam yang digunakan ini ayam apa Pak? Baik. Untuk ayam yang kami gunakan tergantung dari konsumen, permintaan. By request ya? Ya, by request. Kalau orang yang mungkin dia pingin ayam kampung, kami sediakan ayam kampung. Terus untuk ini kami spesial, kami sediakan dari ayam merah. Ayam merah. Terus dari ayam merah ada poin dan kelebihannya juga. Kalau ayam kampung kan dia memang ayam itu memang agak padat ya. Kalau ayam ini yang merah, di samping dia ayamnya teksturnya mirip seperti ayam kampung, terus dia ada sedikit fatnya juga, terus ada kayak apa namanya genil-genilnya itu gitu. Lemak ya? Ya, ada lemaknya juga, sensasinya ada di sana. Ya. Yang sejauh ini banyak diminta oleh customer yang ayam apa? Kebetulan ayam kampung lumayan juga. Kampung lumayan. Yang Dan itu ada pernah masalah Pak? Ayam kampung kan ini saat ini langka ya? Langka ya, betul. itu ada masalah dengan bahan baku. Bener. Bener sekali. Terus agak susah nyarinya. Terus ayamnya juga kalau nggak betul-betul gimana ya, kita harus milih-milih juga. Ayamnya harus yang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda banget. Terus yang medium paling bagus untuk diolah dan dikonsumsi. Artinya sejauh ini juga mengusahakan ya Pak ya, memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik untuk para customer, meskipun pada kenyataannya susah mencari ayam kampung ya Pak ya. Betul. Mungkin ada inovasi nanti untuk memelihara ayam kampung. Kebetulan kami di kampung kan juga kadang-kadang kami punya ayam juga. At least ya nanti agak sedikit ini jadinya kita nggak usah beli, jadinya kita pakai ayam di rumah aja. Nah itu mungkin nanti bisa dikembangkan ya Pak agar lebih mudah, tidak kesulitan untuk mencari bahan bakunya. Ya, baik Bu. Pak Agusti, jadi untuk betutu Bondres ini kan cukup sudah dikenal ya, kurang lebih udah ini tahun kedua ya Pak ya? Bukan, ini sudah 3 tahun kami jalan. Sebelum pandemi kami udah jual. Sebelum pandemi jual ya. Justru di sebelum pandemi gimana Pak permintaannya? Lebih banyak, kemudian di pandemi justru meningkat atau seperti apa? Ya, jujur. Karena situasi sekarang ini mungkin daya belanja juga mempengaruhi juga, betul. Karena banyak yang nggak kerja, terus salah satunya penyebabnya itu Ibu. Jadi ada penurunan ya Pak? Ada penurunan. Nah, strategi khusus nih Pak yang Pak Gusti lakukan di situasi pandemi untuk tetap bisa menjual produk seperti apa? Oke. Untuk betutu Bondres, kalau orang kan ini kan 1 ekor ayamnya. Untuk menyiasati bagaimana ayam tuh biar bisa dia makan ayam betutu Bondres. Terus kami siasati, kami punya paket hematnya juga. Kami porsi kecilnya juga punya biar bisa orang yang nggak bisa membeli dengan 1 ekor, bisa dengan yang porsi hemat kita bisa sajikan. Itu mulai harga berapa Pak porsi hematnya? Porsi hematnya mulai dari 30.000 Ibu. 30.000. Ya. Jadi kalau misalnya jual 1 ekor, ini sampai harga? Ini 120.000. Ya. Jadi memang
di situasi pandemi ketika masyarakat di Bali tentunya ya banyak yang dirumahkan, kemudian juga ada yang dipotong mungkin ya pendapatannya, menyiasatnya dengan memberikan paket hemat ya Pak ya? Pakai hemat ya, betul. Di samping juga orang penasaran juga ya, Iya. aduh nggak bisa beli yang utuh, besar, tapi ya, ya. ingin mencoba gitu. Kita sajikan yang paket hemat. Ya. Pak, kemudian di situasi saat ini di pandemi ya banyak rekan-rekan bisnis, mungkin pelaku bisnis yang bahkan terpaksa menutup bisnisnya, tapi Pak Gusti saat ini berusaha berinovasi berproduk. Ada yang ingin disampaikan Pak? Apa yang bisa kita lakukan di situasi pandemi seperti ini? Oke, mungkin ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada teman-teman yang ingin buka usaha lah, bilang. Pertama, ada kemauan. Kedua, tekun. Yang ketiga, jujur akan produk yang kita sajikan kepada konsumen. Saya pasti akan bisa berjalan. Tekun ya Pak ya. Jadi memang harus jujur produk yang digunakan ini, misalnya ayam merah ya sampaikan saja Kita ayam harus merah. sampaikan yang seperti itu Pak ya. betul. Baik Pak Gusti, Made, terima kasih banyak informasinya, lancar-lancar bisnis dan sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Mungkin Karena- mau di Oh ya, sebelum cobain? diakhiri saya mungkin coba sedikit ya Pak ya. silakan. Ayam betutunya, ayam betutu bondes ya Pak ya. Iya. Mungkin mau cobain ada fatnya dikit biar ada. Telurnya kering dan bumbunya juga sudah meresap ya Pak. Iya. Ini rekomen Pak. Terima kasih, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti- lancar Pak ya. Terima kasih banyak atas undangannya Baik. dan waktunya Semoga juga. lancar selalu dan sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih Pak Gusti Made Artayana. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Artayana, owner dari Betutu Bondres. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Om Santi. Santi Santi.